Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya lihat tadi semua sudah hadir ya. Hanya 2 orang yang belum confirm hadir. Kemudian 1 orang katanya sedang sakit. Ya. Di rumah sakit ya, memeriksakan diri berobat. ke rumah sakit. Lagi berobat ke klinik. Kita doakan Pak Bambang sehat selalu dan bisa mengikuti perkuliahan walaupun mungkin tidak on time saat ini, bisa melalui channel yang lain. Bapak Ibu, Amin. di pertemuan ketiga, saya memilih materi perkuliahannya, yaitu mengenai sampel ya. Setelah kita kemarin mempelajari describing data dan semua tugas, ada yang masih terlewat belum di email? Mudah-mudahan sudah semua ya. Hari ini saya mengajak untuk belajar tentang sampling method. Mengapa ini saya dahulukan? Supaya ketika Bapak Ibu di tahap awal akan membuat project advance probability dan statistiknya, sudah memahami seberapa pentingnya sampel itu harus kita buat, seberapa pentingnya kita menentukan responden yang potensial bagi penyelesaian proyek atau kasus dari masing-masing. Nah, mengawali pertemuan kita, saya menginginkan kelompok yang sudah kita buat, ya, kelompok yang sudah dibuat kemarin, menyampaikan progresnya sesuai janji, ya, menyampaikan progres. Bagaimana pilihan dari materi yang dibuat, kemudian paper rujukan, alatnya, kuesionernya, silakan nanti disampaikan, dan target responden terkait dengan sampel yang akan Bapak Ibu ambil. Ya. Ketua kelasnya bisa respon? Ya. Ya, untuk jumlah kelompok kita kemarin sepakat dibuat 7 kan karena memang anak-anaknya ada 14. Tapi kayaknya satu ada yang masuk itu Mas Arman, itu kan dari kelas semester 2 ya. Yaitu selain itu bikin kelompok sendiri atau ikut? Nah, kalau si Armannya aku belum cek lagi. Soalnya beliau kayaknya belum masuk. Belum masuk ya. Ada yang udah sama Arman belum? Saya sama Mas Arman. Sama siapa? Sena sama Sena. Sena sama Arman ya? Ya, Mbak Siti sama siapa ini? Ada 3 ya yang dari kelas sebelumnya ya? Mbak Siti Fauzia? Saya sama Nisa, Bu. Oh, sama Mbak Nisa ya. Oke. Ya. Jadi diperkirakan berarti jumlah dari kelompoknya itu ada 8 ya atau 9? 8. Jadi 8, Bu. 8 kelompok. Oke, dari 8 kelompok yang hari ini mau presentasi pertama, silakan screen share dari laptopnya, bisa ditunjukkan rencana judulnya ya, ini judulnya. Jadi di pertemuan ketiga ini yang kita lakukan hari ini di awal. Kita diskusikan masing-masing topik atau judul project dari setiap kelompok. Saya sudah minta disiapkan judulnya, paper rujukannya, rencana kuesionernya bisa ditayangkan nanti atau screenshot boleh dari paper dirujukan. Kemudian menentukan populasi serta sampel penelitian. Siapa yang mau mulai? Apakah ketua kelasnya? Dimulai dari ketua kelasnya, silahkan. Saya sedang mempersiapkan, Bu. Oke. Mungkin yang lain ada duluan. Boleh. Ibu Duja. Ya, halo. Ya, Pak Ahmad, silakan. Mungkin saya dulu dengan Mas Oki ya, Pak, ya Bu ya. Boleh, di share aja screen-nya, Pak. Nggak bisa ya Bu ya. Coba. You cannot start
Coba saya ini. Ibu masih di situ. Ya, masih di saya ya. Ya, coba coba lagi. Arman hadir, oke. Mohon maaf, Ibu, saya sedang flu dan batuk. Suara saya di mute, takut mengganggu perkuliahan hari ini. Tadi padahal suaranya merdu kok, Mbak Siti. Ya, sehat-sehat. Saya juga baru sembuh ini Iya, dari Bu. kemarin. Aduh, seminggu padahal sudah mengurung diri hampir berapa belas hari, ternyata malah kena. Hampir Iya, semua Bu. kayaknya. Ibu-ibu PKK juga pada ngadu, pada sakit katanya flu. Ya cepat sembuh, minum obat. Kalau memang bukan hal Baik, Bu. yang mengkhawatirkan, Ya. tidak perlu khawatir, mudah-mudahan sehat. Ya, Amin. silakan. Sudah bisa ini share Sebentar, screen? sebentar Bu, kok nggak mau ya? Mana, Masih Mat? tidak bisa Pak Ahmad ya? Coba saya share apakah ada kondisi tertentu. Pak Ahmad. No problem. Bentar, Bu. Harusnya bisa. Bentar. Bagaimana semua perkuliahan memakai Zoom semua ya? Mat, Nah, alhamdulillah sudah bisa ini. Dari seluruh dosen, apakah ada yang belum aktif? Mudah-mudahan seluruh dosen yang mengajar magister ilmu komputer ya sudah siap semua. Ya. Ini Mungkin sudah udah bisa itu Bu ya, bisa. Boleh. Silakan dimulai. Oke, terima kasih. Kali ini dari kelompok Mas Oki, saya dengan Mas Oki melakukan penelitian dengan judul analisis aplikasi mawas diri COVID-19 atau AMARI COVID-19 generik versi 1010 terhadap pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan metode teknologi acceptance model. Nah, untuk pendahuluan, seperti kita tahu bahwa COVID menyebar di awal Desember 2019 di Hubei, China. Saya mengambil rujukan kutipan dari Risk Management COVID by University in China 2020. Kemudian penyakit yang radang paru tersebut diduga diakibatkan oleh virus yang berasal dari pasar ikan tersebut yang menjual binatang liar dan ditutup pada 1 Januari 2020. Saya mengambil kutipan dari Sydney Osler, Coronavirus Outbreak, All the Secret Revealed About the COVID Pandemic 2020. Kemudian salah satu universitas di Provinsi Jawa Barat, yaitu Universitas Padjadjaran melalui Fakultas Kedokteran dan Tim Satuan Tugas Pengendalian COVID-19 meluncurkan aplikasi mawas diri COVID-19 Genetik 1. Adapun aplikasi yang bisa diakses di alamat website sebagai berikut. Menarik ya, nanti bisa kita datangin dan coba bersama. Saya nanti bisa dikirim kuesioner ini. Kuesionernya ada, Bu. Ya, nanti saya. Oke. Penggunaan cukup mudah sehingga mengisi data diri terlebih dahulu, kemudian nanti di sana bisa menjawab pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kondisi yang dialami pengunjung website. Dari jawaban yang dimasukkan nanti aplikasi akan memberikan saran dan arahan lebih lanjut mengenai telemedicine dan teleedukasi gitu. Kemudian dari tinjauan pustaka kami menggunakan teknologi TAM ya yang dikembangkan oleh Davis FD pada tahun 86 dengan model skema penelitian kita buat seperti ini, perceived ease of use dan perceived usefulness. Itu sebagai faktor variabel supaya
aplikasi diterima di masyarakat dengan model dan skema seperti ini. Kemudian hipotesis ada 3. Faktor kemudahan berpengaruh positif terhadap penerimaan aplikasi Amari COVID-19 Klinik 1. Kemudian yang kedua, faktor kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap Ya, faktor kebermanfaatan berpengaruh positif terhadap penerimaan aplikasi. Kemudian 3 ya. aplikasi Amari berpengaruh terhadap penerimaan. Ya. Gimana, Bu? Lanjut, silakan. Oke. Suaranya Untuk memang target responden, kita menargetkan sih 400 ya, Bu. Ya, saya itu sesuai hitungan dari Slovin, formula Slovin dengan margin error 5%. Oke. Untuk khusus domisili atau Mungkin teman-teman yang lain bisa di-mute dulu asli ya. penduduk Jawa Barat. Di mute. Ya, biar Pak Ahmad aja yang ini. Ya. Lanjut. Kemudian sampling kita pakai yaitu teknik probability sampling, yaitu dengan teknik simple random sampling. Jadi secara acak. Kemudian kuesioner yang mengacu pada skala Likert 5 poin yaitu sebagai berikut. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Oke. Nah, ini variabel X1, perceived ease of use. Easy of Ada use ya. aplikasi mudah untuk diakses. Ya, kemudian aplikasi mudah digunakan. Ini untuk kemudahannya, Bu ya. Ya, 7 ya. 7 pertanyaan ya. Betul, ada 7, betul. Kemudian variabel X2 perceived of usefulness ada 7 juga. Untuk variabel satu lagi yang di ujung. Oh, itu variabel yang di ujung harusnya ada. Ya, Bu, ya? Harus Ya? ada. Kan nanti kalau tidak bisa ini. Ya, coba lanjut. Ini ya. Oke, nanti. Ya, nggak apa-apa, lanjut dulu aja. Lanjut dulu saja. Daftar pustaka kita ada 9. 10. Ada 10 dengan 1, 2, 3 itu buku. Kemudian selebihnya 7-nya jurnal-jurnal, Bu. Ya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, saya tanggapin ya. Pertama dari judul, tayang judul. Ya, dari judul menarik ya, karena aplikasinya sendiri betul-betul lagi up to date, lagi digunakan oleh banyak orang ya. Ini saya setuju untuk objek yang diambil. Kemudian Anda menggunakan metode TAM. TAM juga oke. Cuma kalau dilihat dari nanti targetnya adalah target publish ya, mungkin variabelnya harusnya lebih complicated lagi. Coba buka skemanya tadi, yang skemanya tadi. Nah ini kan ada 3 variabel ya. Kemudahan terhadap penerimaan, kebermanfaatan terhadap penerimaan. Nah untuk X1, X2 sebetulnya ini juga jadi pertanyaan juga buat apa dia diperiksa ya. Karena kalau dilihat kita menujunya adalah kepada penerimaan. Jarang kedua itu dihubungkan menjadi hipotesis yang warna biru. Kalau boleh tahu, apakah ada rujukan papernya yang mengambil model seperti ini? Ada, Bu. Mana? Tayang dulu papernya. Bentar.
Paper tahun berapa ini? 2020. 2020. Iya ini. Coba Sebentar, Bu. diperbesar, boleh diperbesar. Sebentar Bu. Untuk yang ininya Di atas biasanya. Metodenya di atas sebelum. enggak ada. Nggak apa-apa, kita baca aja. Saya mau lihat hipotesisnya aja coba. Oke. Tadi boleh, nggak apa-apa pakai itu. Oke, ke bawah. Ini tahun 2020 ya, Bu ini? Iya, masuknya Januari 2020. Oke. Ke bawah lagi. Lagi ke bawah. Nggak apa-apa, lanjut aja. Ke bawah lagi. Ini nih. Dia ngambilnya tadi uji reliabilitas. Oh ini. Nah, Pakai Cronbach apa ya, Bu? Maksudnya? enggak apa-apa, ini hanya uji ini. Cuman saya mau melihat jumlah pertanyaannya. Coba cek ke bawah lagi. Ini kan, Bu, pertanyaannya. Paling mana? Ini, kemudahan. Ya, kemudahan pengguna, materi aplikasi, manfaat aplikasi, pengaruh aplikasi, terus ke bawah. Lagi. Itu kan 4. Lihat hipotesisnya. Hipotesis di atas berarti. Bentar. Ya, enggak di bawah. Di bawah. Hasil Oh, di dari bawah, hasil ya. juga nggak apa-apa. Oh, oke. Dari hasil nggak bawah juga, nggak apa-apa juga. Nah ini. Nah ini. Ada berapa lagi ke bawah? 2 doang, Bu. Cuman 2 dia, tidaklah. Coba lihat ke bawah dulu. Uji simultan, terus ke bawah. Lagi. Habis. Ke bawah lagi. Nah ini, dia bukan uji hipotesis ya. Ini Y tadi, Y sama dengan, coba naik ke atas. Naik ke atas, ada Y sama dengan, Oh ini. ke atas lagi Pak, ke atas lagi. Dia hanya analisa ini, nih. Hanya, ya tadi. Di atas referensi Pak. Di atas referensi, sebentar. Nah, kesimpulan. Lanjut ke bawah. Nah, ini dia menghasilkan ini. Nih. Dia bukan hipotesis tapi dia stop ya. Dia mencari hubungan antara Y X1, X2, X3. Ada Y X1, X2, X3. Y-nya di sini kalau dilihat dia tadi apa? Kemanfaatan kalau nggak salah. Iya, X1, kemanfaatan, X2, X3. Ya. Jadi kalau ini jadikan paper rujukan belum pas dengan maksud Bapak gitu. Mungkin bukan ini paper rujukannya. Kembali lagi ke ini tadi, ke apa? Ke materi Bapak tadi. Ya. Nah, di sini ya, saran saya tolong dieksplor lebih jauh untuk konseptual modelnya ya, dipastikan lagi. Kalau memang memakai 3 variabel ini, masing-masing harus punya sendiri kelompok kuesionernya ya. Oh iya. Kemudahan sendiri, kebermanfaatan sendiri, penerimaan sendiri. Tapi kalau saya melihat dari teori sistem informasinya, perkembangan untuk TAM ini sudah sangat luas. Jadi tidak hanya 3 variabel, dia dihubungkan juga dengan variabel lain. Ya. Oke. Ya, itu saya lihat terus gimana Pak? Penerimaan itunya jadi Y itu boleh ya Bu ya? Atau boleh. Misalnya kepuasan gitu, atau kepuasan pengguna gitu. Ini kan penerimaan dia, acceptance. Ya tergantung dari teorinya Pak. Ini Bapak langkahnya sudah betul, memilih TAM dengan konsep begini, tapi saran saya tolong dieksplor. Dieksplor lagi, selama ini dalam penilaian satu aplikasi itu, dengan menggunakan TAM, apa saja pemodelan konseptualnya. Sehingga Bapak bisa memilih, dapat hipotesisnya yang tepat. Nah, mengapa di sini tadi masih ragu untuk hipotesis? Karena saya lihat memang paper pendukungnya masih kurang. Koresponden Pak, Tadi saya mau komentarin untuk responden. Oke, bentar.
responden. Responden. Setelah Mana tadi? Kayaknya tadi di bawah lagi, di bawah di lagi bawah, Pak, Mat. di bawah setelah Bapak pertanyaan. Nah, ini nih. Nah, ini ya. Bawah lagi. Nah, Iya, oke. Target responden Bapak 400 karena Bapak sudah pakai rumus Slovin ya. Oke, no problem. Tapi mengenai domisili atau Jawa Barat, saya kira karena aplikasinya itu untuk siapa saja kan? Aplikasi Iya, pengunjung betul. tidak saja hanya Jawa Barat. Jadi saya pikir boleh 400 orang seluruh Indonesia. Oh, Ya, nggak harus nggak Jawa harus Barat. domisilinya Jawa Barat karena repot kalau Bapak nanti membatasi seperti itu sementara aplikasinya memang digunakan oleh seluruh orang yang mengakses di sana ya. Bahkan menarik kalau deskripsinya nanti di data demografinya Bapak tambahkan pertanyaan untuk respondennya berasalnya dari kota mana gitu. Oh. Iya. Ya, untuk mengakses aplikasi ini. Jadi jangan dibatasi untuk domisili Jawa Barat. Nah, mengenai target responden bagus, lebih kurang atau sama dengan 400 bahkan kalau bisa lebih. Nah, tetapi tentu saja nanti ada kondisi ketika Bapak menggunakan PLS. Mudah-mudahan nanti kendalanya bisa ini karena PLS kalau yang trial kan maksimum 100 responden yang bisa yang bisa diolah. Mudah-mudahan nanti ada jalannya lah untuk bisa mengolah lebih dari 100 ya. Saya kira itu komen saya terhadap persiapan kelompok Bapak sudah mengacu dengan baik ya. Aplikasi yang dipilih juga nyata, kemudian pemahaman Bapak dari mulai menyiapkan kuesioner sampai ke targeting dari responden sudah mulai terlihat ya. Nah, tetapi untuk yang masih belum matang adalah alat ukurnya. Alat ukur ke kuesioner itu, yaitu ya tadi kuesionernya itu harus dikejar lagi. Mungkin saya share dulu ya, share coba bisa this will. Ya, coba saya mau share ini saya dulu. Nah, ini saya kasih contoh misalnya. Nah, Pak, ini salah satu contoh ya memeriksa laboratorium online untuk studi kasus di Indonesia. Nah, di sini alat ukurnya kita gunakan tadi sama seperti Bapak tadi kan ada saya berikan contoh di sini. Nih, tadi sama kan ada perceived usefulness, sama perceived easy of use, sama adoption. Kan Bapak tadi mainnya di sini kan? Betul. Ya, jadi jarang untuk mencari tahu hipotesis antara kedua variabel ini jarang. Jadi biasanya karena kita maunya menghitung hipotesisnya menuju ke adoption ya. Nah, ini yang saya maksud tadi Pak. Penelitiannya itu seberapa bagus, misalnya itu semakin banyak variabel yang dimungkinkan untuk menilai aplikasi tersebut dilibatkan, itu sangat bagus sekali. Nah, kalau tadi Bapak hanya ini kan, cuma hanya 3 kan, sementara bisa diikutkan. Kalau di sini kan kita coba pakai tas teknologi fit, hal yang terbarunya. Sementara kalau yang di sini, perceived usefulness sendiri, kita harus bisa melihat bagaimana kualitas informasinya dinilai oleh responden. Bagaimana ketika mereka mengakses aplikasi tersebut. Menurut mereka desainnya bagaimana? Terus adakah inovasi personal dia untuk mendukung adopsi tersebut? Nah, ini jangan khawatir Pak, masing-masing ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, akan sangat sayang
Bapak dengan kasus yang baru, aplikasinya baru hanya meriksa 3 ini. Sementara di dunia teori sistem informasi sendiri sudah begitu luas orang memasukkan beberapa variabel. Ya. Nah, di sini kalau dilihat, nih, kalau dilihat konstruknya kan tadi teknologi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Masing-masing item pertanyaan sudah ada. Nah, ini di bawah sini, nih Pak, sudah ada. Saya meminta Bapak untuk rujukannya paper Q1 minimal itu ya supaya penelitiannya up to date sekali ya. Nah ini misalnya, ini sudah ada semua, harus lengkap. Jadi tidak ada yang variabel yang tidak memiliki kuesioner. Harus ada semua. Tadi kan ada 9 kan, sampai 9 ya. 9-9-nya harus ada, bahkan 10 ya. 10 bahkan harus ada ini. Ya, harus ada untuk di ini. Ya, saya kira itu respon saya terhadap usulan Bapak berdua ya. Pak Oki sama Pak Ahmad. Mudah-mudahan bisa diperbaiki dan semangat. Target minggu depan kuesionernya harus sudah jadi supaya sudah bisa ditersebar. Tadi bagus, ininya betul ya sesuai dengan materi kita pertemuan kita yang sekarang bahwa betul kita harus mengupayakan semuanya berdasarkan sampel acak ya. Pengambilannya sampel acak, jadi kalau bisa betul-betul mewakili dari populasi yang diinginkan. Ya. Silahkan kita bisa tepuk tangan secara virtual, virtual terhadap kelompok ini, kelompok pertama. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan yang berikutnya, kelompok